kalian mendengar yang namanya operasi hitung bilangan bulat? Itu yang seperti apa ya? Bagaimana kita melakukannya? Apakah kita membutuhkan pisau, gunting, benang jahit, jarum, atau bagaimana? Siapa yang tahu? Yuk kita belajar bersama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak tangguh kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung sendiri ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi hari ini kita hanya akan membahas penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Pengerjaan penjumlahan bilangan bulat ini nanti ada 2 cara. Yang pertama adalah garis bilangan. Masih ingat kan ya yang gimana tuh garis bilangan? Nah, langsung saja kita ke contoh 1. Negatif 2 ditambah 3. Berapa ya hasilnya? Langkah pertama kita buat dulu garis bilangannya. Negatif 2 berarti karena dia negatif kita jalannya ke kiri sebanyak 2 langkah. Tentunya dari 0 ya. 1, 2. Kemudian ditambah 3. 3 itu kan positif, berarti nanti jalannya ke kanan. Dari sini kita jalan ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Ternyata berhentinya di positif 1. Berarti negatif 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 1. Contoh kedua. Lima ditambah negatif 6. Kita buat dulu garis bilangannya. Lima itu kan positif, berarti kita jalan ke kanan sebanyak 5 langkah. Tentunya dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah negatif 6. Karena dia ditambah negatif, berarti nanti jalannya ke sebelah kiri. Kita mulai dari ujung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berhentinya di angka negatif 1. Berarti 5 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 1. Contoh 3. Negatif 3 ditambah negatif 2. Kita buat garis bilangannya dulu. Negatif 3, berarti kita dari 0 jalannya ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian ditambah negatif 2. Ditambahnya negatif berarti kita jalannya ke kiri lagi sebanyak 2 langkah. 1, 2. Ternyata berhentinya di angka negatif 5.
Jadi negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Gampang ya pakai garis bilangan ya. Selanjutnya kita akan memakai cara lain. Langsung aja ke contoh 1. Angka yang kita gunakan sama aja ya kayak yang di garis bilangan. Yang pertama negatif 2 ditambah 3. Yang ada angka negatifnya ini kita anggap sebagai hutang kita. Nah, yang positif 3 ini kita anggap sebagai uang kita. Jadi kalau kita punya hutang 2, terus kita punya uang 3, setelah kita bayar hutang, yang tersisa hutang atau uang ya? Benar, yang tersisa adalah uang. Berapa banyak uang yang tersisa? 1. Contoh 2. 5 ditambah negatif 6. Kita punya uangnya 5. Terus kita punya hutangnya 6. Setelah kita bayar hutang, yang tersisa hutang atau uang ya? Iya, kali ini yang tersisa adalah hutang. Berapa banyak hutang yang tersisa? Negatif 1 atau hutangnya masih 1. Contoh 3. Negatif 3 ditambah negatif 2. Kita punya hutangnya 3. Kemudian hutang lagi 2. Berarti berapa banyak hutang yang kita miliki sekarang? Iya, 5. Sangat mudah sekali ya ternyata penjumlahan bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya ada pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita lengkapi dulu ya tabel pola pengurangan bilangan bulat berikut. Kalian bisa menyimaknya di buku paket halaman 18. 5 dikurangin 3, 2. 5 dikurangin 2, 3. 5 dikurangin 1, 4. 5 dikurangin 0, 5. 5 dikurangin negatif 1. Berapa ya? Coba kita lihat polanya. 2, terus 3, 4, 5. Kira-kira setelah 5 angka berapa? Iya, benar sekali, 6. Terus 5 dikurangin negatif 2. Setelah 6 berarti kan 7, 8, 9. Coba kita tulis ulang di sini. 5 dikurangin negatif 1 sama dengan 6. Ini dari 5 dikurangin negatif 1 sama dengan 6 tuh, kalau misalnya tanda yang di tengah ini Ibu ganti dengan gini, kira-kira hasilnya sama enggak? Sama kan ya? Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oh, ternyata sama hasilnya. Berarti kalau kalian menemukan tanda negatif di tengah ini 2 seperti ini, itu sama aja dengan jadi positif. Coba lihat yang ini ya. 5 dikurangin negatif 2 sama dengan 7. Sama kan dengan 5 ditambah 2? Berarti kesimpulannya, kalau kalian menemukan tanda negatif di tengah ini 2, berarti itu bisa jadi positif seperti ini. Setelah kalian paham tabel pola pengurangan bilangan ini, kita lanjut ke contoh ya. Pengurangan bilangan bulat juga bisa diselesaikan dengan garis bilangan. Contohnya, negatif 5 dikurangin negatif 2. Sebelum kita membuat garis bilangan, kita ubah dulu ini bentuknya. Seperti yang sudah kita pelajari di tabel pola pengurangan bilangan tadi. Kita ubah dulu ya. Jadi negatif 5-nya tetap kita tulis lagi. Nah, terus yang ini dikurangin negatif. Tandanya seperti yang ini tadi. Nah, dia jadi
tandanya jadi tambah ya. Nah, sekarang baru deh kita buat garis bilangannya. Negatif 5, berarti dari 0 kita jalan ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ditambah 2, ditambah positif 2. Berhubung ini positif, berarti kita jalannya ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Oh, ternyata berhentinya di angka negatif 3. Berarti negatif 5 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 3. Contoh 2. 4 dikurangin negatif 2. Nah, kita ubah dulu bentuknya. Ini sama seperti yang di tabel pola pengurangan tadi. Berarti gimana? Nah, kalau seperti ini kita ubah dulu bentuknya seperti yang di tabel pola pengurangan tadi. Jadi 4 ditambah 2. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Berarti dari 0 kita jalan 4 langkah ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 2. 2-nya kan positif, berarti kita jalannya 2 langkah lagi ke kanan. Dari sini ya. 1, 2. Nah, ternyata berhentinya di angka 6. Berarti 4 dikurangi negatif 2 itu adalah hasilnya 6. Di sini ditulis 6 gitu ya. Bisa kan dengan garis bilangan? Selain garis bilangan, kita juga bisa menggunakan cara lain. Contoh 1. Negatif 5 dikurangin negatif 2. Ingat bentuk yang seperti ini di tabel pola bilangan tadi. Kita ubah bentuknya ya, menjadi negatif 5 ditambah 2. Ayo, masih ingat nggak gimana nih cara ngerjainnya? Kita punya hutang 5, terus kita punya uang 2. Setelah kita bayar hutang, apa yang tersisa? Hutang atau uang? Benar sekali, yang tersisa adalah hutang. Berapa banyak sisa hutang yang tersisa? Benar, 3. Nah, contoh 2. 4 dikurangin negatif 2. Ini sama ya kayak yang atasnya ini ya. Jadi 4 ditambah 2 berapa? 6. Selanjutnya contoh 3. Negatif 3 dikurangin 2. Kita hutang 3. Setelah itu hutang lagi 2. Berarti berapa banyak hutang kita? Iya, benar sekali, 5. Nah, mudah kan? Ternyata operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu sangat mudah. Nah, ternyata mudah sekali belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Setelah ini, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, kerjakan soal latihannya ya. Sekian dari Ibu, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.